Gitu. Oh, suami juga jangan manggut-manggut aja keluar kemana, kan begitu ya. Kalau tempat yang baik, yang bagus, boleh. Kalau tempat-tempat yang, kalau pertemuan-pertemuan yang haram ya nggak boleh, ya. Saya mau keluar sekarang tanggal 25, mau apa? Mau ikut tanggal 25. Ngapain? Haram itu, haram. Loh bukan, ini hari kelahiran Nabi Isa. Kata siapa Nabi Isa lahir tanggal 25? Jangankan di kitab kuning, ya, di Injil aja nggak ada. Iya, di kitab-kitab mereka juga nggak pernah ada tanggal 25. Orang Islam ikut-ikutan, pakai dalil lagi. Kalau dulu nggak pakai dalil, ya, orang tahu ini bahaya, ya, berbahaya, ya, haram, takut dia, waroknya kan begitu. Sekarang pakai dalil, ada di Al-Quran itu. Apa ayatnya? Assalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu ayatnya. Assalamu alayya, selamat, kesejahteraan untuk saya di hari kelahiranku. Siapa yang bilang itu? Nabi Isa alaihissalam. Tapi apa iya? Ya, bahkan para ulama itu membantah semua, karena hari kelahirannya itu tidak mungkin di bulan Desember. Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Sudah hampir lahir Sayyidatina Maryam ya, alaihassalam, diperintahkan oleh Allah wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah. Goyang itu pohon kurma supaya tusakit alaiki rutoban janiyah, akan supaya gugur rutob nggak akan ada di bulan Desember. Iya, kan musim dingin, rutob itu musim panas. Berarti itu aja sudah salah, sudah, ya. Nah, ini zaman sekarang orang tidak berhati-hati, hilang waroknya. Bahkan yang tidak mau ini kan kebalik ini ya, yang tidak mau mengucapkan sekarang akan tertuduh macam-macam, radikal. Kalau yang agak itu radikul, agak kecil dikit, ya. Apalagi macam-macam. Yang tidak mau mengucapkan yang warok, yang berhati-hati dari yang syubhat, ya. Kemudian mengikuti apa yang dikatakan, oh itu ulama Mesir. Lihat tuh ulama-ulama Mesir mengatakan subhanallah, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan jangan ikut-ikut orang Mesir. Subhanallah, itu kitab kapan itu? Coba baca Fatawa Al-Kubra, Fatawa Al-Kubronya Ibnu Hajar Asqalani, ya. Jangan ikut-ikut kebiasaan orang-orang Mesir memberi hadiah di musim, di tanggal 25 tadi. Untuk orang-orang yang non muslim beri hadiah, menerima hadiah, ya, dikatakan bahwa min akbahil bid'ah, bid'ah yang paling buruk. Yang mengatakan ini siapa? Mbahnya Aswaja, ya, Ibnu Hajar Ibnu Hajar Al-Haytami. Mau bilang apa? Oh itu fatwanya Wahabi. Ada mau kok bilang Wahabi, ya. Ini nggak ada urusan sama Wahabi ini, ya. Wahabi kita lurusin juga, ya. Tapi kalau yang seperti ini nggak ada, nggak bisa dibawa-bawa. Ini urusan Wahabi, nggak ada urusan Wahabi. Ini urusan orang-orang yang berhati-hati sama orang yang ceroboh, ya, orang-orang yang lebih menjaga waroknya dengan orang-orang yang berani. Nah, kalau sekelas Ibnu Hajar mengatakan begitu, subhanallah, ini karomah namanya. Ini karomah. Akhirnya benar. Yang terjadi sekarang orang-orang bilang itu guru-guru di Mesir, masya Allah, para ulama boleh, masya Allah, kita artinya bisa kita ambil ilmunya. Tapi untuk urusan yang seperti ini kan juga nggak semua ulama Mesir begitu, so, ya. Tapi ada kebiasaan dulu di zaman itu, di zaman Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Di zaman itu orang Mesir itu termasuk orang yang gampang, itu tolerannya dianggap luar biasa. Kata Ibnu Hajar mengatakan ini adalah bid'ah yang paling buruk. Begitu. Insaf dong, insaf.
belajar bijak, ya. Jangan orang yang warok justru sekarang tertuduh macam-macam. Begitu yang terjadi sekarang dengan fatwa, atau yang orang-orang berani mengatakan bahwa boleh ucapkan itu, nggak ada masalah, itu urusan akidah, itu bukan urusan akidah, itu masalah muamalah. Sekarang ya baru saya dapat itu, ada orang bikin maulid, baca qasidah, ya, di panggung, di bawahnya tulis selamat Natal. Coba bayangkan itu. Ya Rabbana kat, qasidahnya waliullah, ya, qasidah yang luar biasa, dibaca untuk itu, ya. Terus orang-orang yang mengatakan tadi, yang bilang boleh-boleh tadi, tanggung jawab dong. Tanggung jawab, ini apa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawab kalian ketika kalian melihat dengan fatwa itu semakin amburadul masuk, ya, simbol salib, ya, salib diagungkan, salib itu kalau meyakini bahwa Nabi Isa disalib, apa hukumnya? Murtad. Allah yang mengatakan wama sholabuhu, wama sholabuhu, tidak disalib Nabi Isa. Wama qataluhu, tidak dibunuh, walakin syubbiha lahu, tapi diserupakan. Ada orang yang, itu keyakinan kita. Kok bisa anak Tuhan yang dilahirkan, anak Tuhan qul huwallahu ahad dibaca setiap hari, kemudian kita ringan aja mengatakan ayo suami-suami, ya, jangan boleh tanggal 25 itu keluyuran, ya, istri-istrinya atau siapa keluarganya, ya. Kita toleransi bagaimana? Toleransi, biarkan mereka saudara kita orang Nasrani dengan ibadahnya, ya. Dan banyak juga orang-orang Nasrani sendiri yang mengatakan, saya juga nggak terlalu senang sebetulnya, ya, waktu di gereja dibawain marawis itu, kan suaranya kayak petasan marawis itu, ya, suaranya nggak nyambung musiknya, ya. Jadi orang-orang Nasrani juga, mereka nggak enak dengar suara itu, sebagaimana kita juga nggak enak. Ini yang pura-pura enak-enak itu orang-orang mencari duit aja, ya, orang cari duit, ya, orang nggak punya kerjaan kecuali jual agama, juallah agama itu. Naudzubillah min dzalik. Nas'alullahal afiyah. Hati-hati, ya, hati-hati, ini karena nggak main-main. Coba nanti imam baca, ya, imam baca nanti, imam, ya, baca surat Maryam. Nah, ya, takadus samawatu, gimana? Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu. Langit, gitu ya, langit ini hampir pecah, bumi hampir gunung hampir runtuh. Karena apa? Anda aulir rahmani walada. Ketika ada orang mengatakan bahwa Allah itu punya anak, semarah itu, ya, semarah itu makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anda aulir rahmani walada. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Nggak mungkin Allah itu punya anak. Enak orang Islam belajar wujud kidam bako kayak paling soleh, ya, paling mengerti agama. Begitu di hari yang membahayakan itu, kita bilang itu aja, nggak apa-apa, ya, ucapkan aja astagfirullahaladzim, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya. Nas'alullah al-afiyah. Dan Allah jaga, ya, jaga hati kita, jaga iman kita. Mengapa saya sering sampaikan ini, ya, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berfatwa, baru hari ini saya tadi berdiskusi dengan satu kiai, ya, begitu dulu beberapa tahun yang lalu ada Habib yang mengatakan boleh, Habib terkenal dari luar negeri sana, ya, ya. Waktu Habib itu ngomong seperti itu, saya waktu itu juga marah, semua Habib juga marah. Jangan kalian dakwah di tempat yang minoritas mungkin di Eropa sana untuk menjaga, itu urusan kalian, istihad kalian di sana. Jangan bawa di sini. Kita ini mayoritas di sini. Dan umat Islam itu gampang tergoyah, ya. Akhirnya pakai tumpeng bawa ke gereja, belum ada yang joget-joget lagi, belum nanti datang lagi, datang macam-macam kabar yang nggak enak itu nanti akan datang macam-macam.
tadi itu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian saya katakan, kalau kita biarkan, kalau orang itu diam, itu nanti jadi dalil. Dibawa-bawa lagi. Dia sebut nama guru kita Habib Salim Syatiri. Ya, Habib Salim, kenapa diam? Loh, kenapa diam? Ini kan kurang ajar namanya. Habib Salim kenapa diam? Habib Salim bilang boleh. Di mana boleh? Saya ini muridnya, saya bilang itu. Dia sebut nama Habib Salim, saya ini muridnya, saya belajar sama Habib Salim. Ya, nah, ini yang berbahaya. Ya, hati-hati. Nama ini dicatut sana nama sini. Ya, nama kiai dulu ada nggak yang begitu? Hah? Nggak ada. Kan yang baru-baru aja itu. Tapi kita sekali lagi saya katakan jangan asobiyah. Ya, jangan asobiyah. Asobiyah itu apa? Yang penting kelompok saya ngomong apa aja pasti benar. Itu yang bahaya. Dulu di berapa bulan yang lalu, ya, ada orang ngaco itu, yang namanya Sakur, pernah di sini, pernah juga di sini ya, kalau nggak salah ya. Yang ceramah di sini kan. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, hadis itu ya. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi mengatakan kayak Barbie aja cuma ngomong itu masuk surga. Coba bayangkan itu. Kalau nggak tobat murtad itu. Ya, murtad. Kemudian siapa yang mau marah ini siapa? Ya, oh, kita nggak enak. Oh, udah nggak apa-apa. Nggak boleh. Saya harus sampaikan dimanapun. Ya, saya sampaikan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah sampaikan. Ya, akhirnya kan ditegur banyak. Alhamdulillah, Kiai Miftah juga menegur. Ya, Miftahul Ahyar juga menegur dia. Karena sudah terlalu jauh menyimpang. Ya, jangan ajak orang itu untuk takwa. Jangan ajak orang untuk semakin jauh, semakin berani dengan syariat, melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, masuk surga hadis Rasulullah SAW, hadis Nabi Muhammad SAW. Diperlakukan seperti itu. Diceritakan katanya Nabi Sayyidina Fatimah mati kegencet di pintu yang membunuh para sahabat. Ini dari mana? Dari mana itu? Kalau riwayatnya dari Syiah ya. Kalau Syiah iya. Tapi kalau dari riwayat Aswaja, insya Allah mati 14 kali nggak ketemu itu riwayat. Ya, nanti cari kitab sampai mati lagi, cari lagi sampai mati lagi sampai 14 kali, itu nggak ketemu dalilnya. Tapi kalau ambil dari Syiah memang ada. Tapi itu bohong. Ya, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, mana mungkin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, orang yang paling pencemburu, dibiarkan. Kita ada orang katanya menghajar. Kalau ceritanya itu Buya Sakur itu katanya begitu, orang-orang para sahabat mencari Sayyidina Ali, kemudian dilindungi oleh istrinya. Ini cerita apa ini? Kita mau berantem orang, kita suruh istri kita tolong saling nemuin. Masuk akal nggak itu? Betapa cemennya itu ya, berarti betapa hinanya itu membiarkan istri melawan musuh. Ya, Sayyidina Ali lagi, pintu Khaybar itu yang diangkat 70 orang yang nggak bisa, diangkat oleh Sayyidina Ali tangan satu. Kemudian istrinya diinjak-injak sampai mati katanya, diinjak-injak lagi bahasanya. Naudzubillah, naudzubillah. Ayo kita kagum boleh. Antum belajar ya, mau termasuk antum ini, kalau saya pernah ngajar sih jadi guru ya. Cocok ambil, nggak cocok buang. Kapan nggak cocok, nggak sesuai dengan syariat. Saya melanggar, nggak ada Habib, nggak ada apa-apa. Biasakan seperti itu. Kita punya mizan adalah syariat. Kita dipuji orang tidak menjadikan kita soleh. Kita dicaci orang tidak menjadikan kita fasik. Fasik dan soleh ukurannya apa? Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu biasakan begitu. Ya, jangan asobiyah. Yang penting begini, yang penting kalau dari saya pasti benar. Harus kita bela. Naudzubillah. Nanti ini tidak diakui umat Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, laisa minna man da'a ala asobiyah. Bukan dari golonganku yang mengajak orang, menyuruh orang untuk asobiyah. Apa asobiyah tadi itu? Asobiyah tadi benar salah. Yang penting kalau teman saya bela. Ya, tapi ini tidak. Waktu saya ditanya tadi bagaimana dengan Habib itu yang membolehkan ucapan Natal, saya bilang itu menyimpang dari Habib yang lain. Kenapa harus kita bela? Ya,
walaupun dia Habib. Seharusnya begitu. Ambil ini tadi Habib Abdullah Al-Haddad yang kita baca rotibnya, ya. Apa beliau katakan? Walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Pegang Al-Quran, walzam kitaballah, pegang Al-Quran, jangan melenceng dari Al-Quran, ya. Walzam kitaballah watba' sunnatan, ikutlah sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita taruh di sini, Al-Quran dan hadis kita taruh di sini. Gak ada orang berani melecehkan ini. Ada orang yang menyimpang di Al-Quran dan hadis, kita tinggalkan. Mau karomahnya kayak apa, bisa terbang, bisa makan api, bisa ya nyedot gunung, bisa apa misalnya. Karomahnya hebat luar biasa, tapi nyalai Al-Quran dan hadis, ini di atas ini, ya, harus kita taruh di atas. Walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi. Ikuti cara mengikuti Al-Quran dan hadis bil aslaf. Aslaf itu siapa? Ya salaf kita, ya. Salaf kita ada nggak yang ngucapin itu? Salaf kita, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kiai-kiai yang kira-kira 40 tahun yang lalu lah kurang lebih begitu. Ada nggak? Pernah ada nggak Mbah Hashim Asy'ari misalnya begitu? Ada nggak mengucapkan hal seperti itu? Kan nggak ada. Ya, sudah ikutin mereka, mau selamat. Kalau mau mencari pembenaran silahkan cari aja. Ya, tapi kalau selamat itu tadi. Walzam kitaballah watba' sunnatan waqtad hadakallah bil aslafi.